Great. Good morning everyone. Tema pada pagi hari ini adalah What does God think about you? Apa yang Tuhan pikirkan tentang Anda? Alright, welcome back in this Andre Sahabat channel, my quality time with Jesus. Teman-teman, apa yang Tuhan pikirkan tentang Anda? Teman-teman, jujur saja ya, banyak orang Kristen yang kelihatannya rajin ke gereja, hafal ayat, aktif pelayanan, tapi hidupnya penuh luka batin. Apa itu luka batin? Iri hati, mudah tersinggung, mudah mutung, sulit mengampuni, gampang merasa tidak berharga. Kenapa? Kenapa itu? Kenapa? Karena mereka lebih percaya suara-suara dunia, lebih percaya suara masa lalu, lebih percaya suara kegagalan daripada suara Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata, gunung-gunung dan bukit-bukit mungkin runtuh, tapi kasihku kepadamu tidak akan pernah berakhir. Teman-teman, di mana ayatnya? Yesaya 54 ayat 10. Coba dengar baik-baik ya. Gunung bisa runtuh, bukit bisa roboh, ekonomi bisa goyah, orang bisa meninggalkan Anda, pelayanan bisa ditinggal. Tapi kasih Tuhan tidak pernah runtuh, tidak pernah roboh, tidak pernah ditarik kembali. Masalahnya kita sering hidup seolah-olah Tuhan ragu-ragu mengasihi kita. Ya enggak? Kita sering terobsesi dengan penilaian manusia. Kita ini kalau jujur lebih sibuk mikir, orang bilang apa nanti tentang saya. Saya dihargai atau tidak? Saya cukup rohani atau belum? Saya layak atau tidak? Amsal 29 ayat 25 mencatat, takut kepada manusia mendatangkan jerat, tapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Itu takut kepada pendapat orang itu jerat loh. Itu firman Tuhan kan, menjebak, karena menjebak, mengikat. Karena banyak orang Kristen hidupnya stres, bukan karena setan, bukan, tapi karena komentar manusia di kepalanya sendiri. Tapi karena komentar manusia yaitu yang selalu meracuni kita sendiri ya. Padahal pertanyaan yang lebih penting bukan apa kata orang tentang saya, tapi apa kata Tuhan tentang saya. Teman-teman, Tuhan berkata Anda diterima sepenuhnya. Kita ini capek, habis energi kita, seumur hidup mau diterima. Diterima keluarga, diterima gereja, diterima pendeta, diterima komunitas. Tapi firman Tuhan mencatat Titus 3 ayat 7, Yesus membuat kita berkenan kepada Allah. Dengar ini, Anda tidak diterima karena performa Anda. Anda diterima karena salib, bukan karena rajin doa, bukan karena puasa, bukan karena pelayanan. Yesus sudah menyelesaikan urusan penerimaan itu di kayu salib. Kalau Tuhan sudah menerima Anda, siapa manusia yang sampai berani menolak Anda? Tuhan sendiri yang berkata, Anda dikasih tanpa syarat. Tuhan tidak berkata, aku mengasihimu kalau kamu suci. Aku mengasihimu kalau kamu sukses. Aku mengasihimu kalau pelayananmu besar. Enggak seperti itu. Tuhan berkata, aku mengasihimu, titik. Itu. Kasihnya bukan reaksi terhadap kebaikan Anda. Kasihnya lahir dari siapa dia. Yesaya 54 ayat 10. Lagi-lagi dia berkata, kasihku kepadamu tidak akan berkesudahan. Wow. Artinya apa? Saat Anda jatuh, dia tetap mengasihi. Saat Anda gagal, dia tetap mengasihi. Saat Anda menangis, dia tetap mengasihi. Masalahnya banyak orang Kristen berkata, ya Tuhan pasti mengasihi, tapi, nah ada tapinya. Disitulah masalahnya. Kasih Tuhan itu tidak pakai tapi.
Tuhan berkata, Anda sudah diampuni. Roma 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada. Bukan dikurangi, bukan ditunda. Tidak ada. Tapi banyak orang hidup seolah-olah Tuhan masih buka arsip lama. Masih mengungkit-ungkit kesalahan. Masih menghitung-hitung kegagalan. Padahal Tuhan sudah menghapus. Yang sering menghakimi kita itu bukan Tuhan. Itu suara diri Anda sendiri atau suara iblis. Kalau Tuhan sudah mengampuni, mengapa Anda masih menghukum diri sendiri? Tuhan sudah berkata loh, Anda sangat berharga. Ada dua hal yang menentukan nilai sesuatu ya. Milik siapa dan berapa yang dibayar untuk itu. Firman berkata, kamu telah dibeli dan dibayar lunas oleh Kristus. Harga Anda bukan uang, bukan emas, bukan jabatan. Harga Anda itu darah anak Allah. Kalau Yesus rela mati, jangan pernah berkata, saya tidak berguna, saya tidak penting, saya hanya orang kecil. Itu bukan kerendahan hati, teman-teman. Itu artinya menyangkal karya salib. Sekarang saya mau tanya. Ya, saya mau tanya, tolong ya. Jangan jawab cepat-cepat ya. Bagaimana cara Allah berpikir tentang Anda dan mengubah cara Anda melihat diri Anda sendiri. Apakah Anda masih hidup di bawah rasa bersalah padahal Tuhan sudah membebaskan? Apa yang menghalangi Anda untuk mengasihi dan mengampuni orang lain? Luka, pengkhianatan, kepahitan? Teman-teman, seringkali orang yang sulit mengasihi adalah orang yang belum sungguh-sungguh percaya bahwa dirinya dikasihi. Lalu bagaimana Anda bisa menunjukkan pada orang lain bahwa mereka berharga? Lewat perkataan, perhatian, pengampunan, kesabaran? Teman-teman, you cannot give what you don't believe you have. Anda tidak bisa memberi apa yang Anda sendiri tidak percaya bahwa Anda memilikinya. Dan when you know your worth in Christ, you stop begging for approval from people. Saat Anda tahu nilai Anda di dalam Kristus, Anda berhenti mengemis persetujuan manusia. Teman-teman, jadi closing statementnya, teman-teman, jika hari ini Anda lelah, capek, merasa tidak cukup, merasa gagal, merasa kecil, ingat satu hal, Anda sudah diterima, Anda dikasih, Anda diampuni, Anda berharga. Bukan karena Anda hebat, tapi karena Yesus kita luar biasa. Hiduplah bukan dari penilaian dunia, tapi dari suara surga. Kalau teman-teman, jika Anda mengerti ini, mari kita berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu sehingga kami semua diterima oleh Engkau dengan mau menerima kami seperti apa adanya. Bahkan Engkau rela mati untuk kami, rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Beri kami kekuatan, beri kami keberanian, beri kami ketabahan untuk selalu mau hidup seturut dengan Engkau Tuhan. Untuk terus menyampaikan kebenaran kepada setiap orang yang kami jumpai agar orang mau mengerti apa yang Tuhan mau terhadap diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang yang diberkati. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Amin. Mari mikir. Tuhan Yesus berkati. Amin.